Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Berapa banyak saudara kenal atau tahu yang namanya Mike Tyson? Seorang petinju legendaris, terkenal sekali, kaya raya. Dan setelah dia keluar dari penjara, ada satu yang dia lakukan, Bapak Ibu. Dia punya rumah besar, mewah. Kalau di Amerika rumah besar mewah disebut mansion. Besar, mewah, mahal tentunya. Jutaan dolar tentunya. Luasnya kurang lebih hampir 2.400 meter persegi. Dan rumah ini sudah tidak dipakai selama 10 tahun. Apalagi waktu dia ada di dalam penjara, rumah ini sudah nggak dipakai. Dan apa yang dilakukan untuk rumah ini? Mike Tyson menyumbangkan itu untuk dijadikan gereja. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mike Tyson sumbang itu untuk jadi gereja, diberikan kepada sebuah gereja yang namanya Living Word Sanctuary Church, yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Pastor Nicholas De Giassimo. Dan saat ini sedang dibersihkan terus oleh gerejanya, tidak pakai orang lain untuk bersihkan, tapi dia pakai jemaat bersihkan gereja tersebut. Dan akhir tahun ini, tahun 2018, gereja itu akan beroperasi. Artinya gereja itu akan dipakai dan aktif dari sebuah rumah mewah disulap menjadi sebuah gereja. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya nggak tahu pendetanya itu doanya kayak apa. Sampai akhirnya diam-diam dapat satu gereja besar, mewah, yang merupakan tempat tinggal seorang petinju top. Tapi kalau saya mau bilang, inilah hidup yang luar biasa. Hidup yang diberkati. Hidup yang berkemenangan. Siapa di antara kita yang hidup ingin berkemenangan? Semua kita ingin hidup berkemenangan. Betul. Kita ingin diberkati, kita ingin berkemenangan. Tapi dalam perjalanan hidup selalu naik turun, jatuh bangun. Terus hidup kita tuh kayak begitu. Kadang kita di atas ya Bapak Ibu, kadang kita di bawah, kadang kita di samping ya. Hidup itu selalu seperti itu. Tapi hari ini saya ingin bawa firman Tuhan dengan satu tema, Living Victoriously, hidup berkemenangan. Yang akan kita pelajari dari seorang nabi bernama Elisa. Bagaimana Elisa menghadapi badai hidup dan dia mengalami kemenangan. Saya percaya ada sesuatu dalam dirinya. Ada sesuatu di dalam diri Elisa yang membuat dia kemudian hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu sebabnya kita mau belajar prinsip-prinsip kemenangan yang dimiliki oleh Nabi Elisa. Dan kalau saudara dan saya menjalankan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, saya yakin dan percaya Allah yang sama, Allah yang tidak pernah pandang bulu. Kalau Tuhan lihat prinsip yang sama ada dalam hidup saudara dan saya, kita juga akan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita mau lihat dari kebenaran firman Tuhan. Prinsip-prinsip hidup berkemenangan itu apa saja? Nomor 1, jadilah orang yang sensitif. Be sensitive. Jadilah orang yang sensitif kepada Allah. Orang yang hidupnya sensitif kepada Allah, dia bisa dengar suara Tuhan, dia bisa rasakan kalau Tuhan bicara, dia bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, sehingga dia bisa ditolong, dia bisa diarahkan, dia bisa oleh Tuhan itu kemudian dipimpin, mengalami kemenangan demi kemenangan. Walaupun dalam kehidupan kita seringkali bisa terjadi serangan badai demi badai. Sensitif. Kata kuncinya. Coba lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 12. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya,
ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Jadi apa masalah di sini? Raja Aram itu cari perang terhadap bangsa Israel. Tiap kali mereka itu mencegat bangsa Israel mengepung dari satu sisi, selalu ketahuan. Dikepung dari sisi yang lain, ketahuan. Dihadang dari tempat lain, ketahuan. Sampai dia ini pusing ini raja. Tiap kali kita punya strategi begini, ketahuan. Strategi begitu, ketahuan. Jadi dia bilang, siapa pengkhianat itu? Siapa dari kita ini yang memberitahukan, yang mengkhianati kita? Lalu lapor kepada Raja Israel bahwa kita sedang akan bergerak begini dan begitu. Siapa? Dijawab oleh pegawainya. Nggak ada kalau dari kita. Nggak ada kita yang melakukan pengkhianatan kepada raja. Tapi di Israel itu ada nabi. Namanya Elisa. Dia itu tahu apa yang raja ngomong di dalam kamar tidur pun Tuhan beritahukan itu kepada dia. Makanya kemana aja kita mau menyerang bangsa Israel, gak bisa-bisa gara-gara ada dia. Itu. Jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, negara menjadi aman ketika ada orang-orang sensitif kepada Allah. Sensitif kepada Tuhan itu penting supaya saudara dan saya terhindar dari jalan yang salah. Sensitif kepada Tuhan itu penting supaya kadang-kadang kita bisa diberitahu Tuhan. Kalau ada orang niat jahat dengan kita. Kalau ada orang mau nipu kita. Kita bisa tahu. Sensitif. Latih diri saudara itu. Jadi orang Kristen itu punya sensitivitas kepada Allah. Kalau saudara mau tidak sensitif bisa. Tapi saya mengajak ayo jadi orang yang belajar sensitif kepada Allah. Gimana sih Pak sensitif itu? Belajar dahulu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Belajar melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana saudara. Belajar melibatkan Tuhan dalam pikiran-pikiran saudara. Dalam keputusan yang saudara mau ambil. Dalam pilihan yang saudara mau jalankan dalam hidup. Apa yang kau rancangkan, belajar untuk melibatkan Tuhan. Itu nanti saudara akan jadi sensitif. Amin. Jangan khawatir. Tuhan itu tahu bagaimana caranya bicara pada saudara dan saya. Kalau saudara ingin bicara kepada semut, maka itu tugas dan tanggung jawab kita lah. Gimana caranya saya bicara semut itu mengerti. Bukan semutnya yang harus gimana caranya bahasa manusia. Kita yang lebih dari semut. Kita yang akan berusaha bagaimana untuk bicara dengan semut. Kan begitu. Saya baru lihat sebuah video beberapa hari yang lalu, seorang bule pakai topi kayak di Afrika begitu. Dia pakai baju model orang Afrika, bawa tongkat. Lalu dari sana, gajah tinggi besar di hutan nih. Gajahnya lihat dia lihat gajahnya. Kakinya disilang begini, tongkatnya ditaruh begini, dia sandaran di tongkat. Gajah lihat dia saudara, itu gajah datang nyeruduk saudara, lari kenceng gajahnya. Dia ngeliatin aja gini. Gajahnya nyeruduk, berhenti di depan situ. Gajahnya lihat dia lihat gajah.
Gajah lihat dia lihat gajah. Gajahnya berhenti. Kemudian saya lihat apa yang akan terjadi. Gajahnya nyerang lagi dari jarak yang dekat. Tiba-tiba begini. Waktu gajah udah sampai di sini, diginiin gajahnya. Itu gajah mundur dan gajah pergi. Saudara bilang, Pak, pawang tuh. Bukan, orang bule gak ngerti pawang. Dukun Pak, apalagi. Orang bule gak ngerti gitu-gitu. Tapi saudara tahu, di video itu diterangkan begini. Gajah adalah binatang yang sangat peka. Dia bisa belajar menyelami perasaan saudara. Dan dia menyelami. Waktu saudara dia datang mau serang saudara, dia belajar. Apakah saudara takut sama dia atau tidak? Itu satu. Kemudian dia belajar menyelami hati saudara. Apakah hati saudara penuh kasih atau tidak? Dia juga tahu. Engkau ini akan mencelakakan dia, menyerang dia atau tidak? Dia tahu. Dan orang ini berkata, saya ada di dalam kondisi tenang, tidak takut. Dan saya menyampaikan dalam perasaan saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya. Itu sebabnya ketika gajah itu disuruh pergi, gajah itu mundur dan pergi. Itu namanya sensitif. Saya goyang-goyang karena nggak ada tongkatnya Bapak Ibu. Sensitif kepada Allah itu penting. Belajar sensitif kepada perasaan Allah. Belajar sensitif kepada Roh Kudus. Belajar sensitif kalau Tuhan itu berbicara. Bukan lewat telinga, bukan lewat suara. Tapi lewat situasi dan keadaan. Belajar itu. Kenapa kok ngalami gini ya? Tuhan mau bicara apa ya sama saya? Itu harus ditanyakan. Amin. Kenapa kok saya ngalamin gini? Kenapa saya kok begini kok jalannya buntu? Kayak begini jalannya buntu. Saya begini juga buntu. Saya dari sini juga buntu. Tuhan mau bicara apa ya? Tuhan bicaralah. Maka Tuhan akan cari tahu dan Tuhanlah yang akan bertanggung jawab bagaimana berkomunikasi supaya saudara itu mengerti. Bukan tanggung jawab saudara, tapi tanggung jawab Tuhan untuk berkomunikasi kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ini yang penting. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita kalau banyak menyembah Bapak Ibu, kita akan jadi lebih sensitif. Amin. Saudara taruh saya di kerumunan 10.000 orang. Lalu ada yang manggil saya, Yang. Saya tahu itu istri saya atau bukan. Saya tahu. Kalau istri saya pasti bilang, ya. Banyak ibu-ibu panggil suaminya juga Yang. Tapi kalau saudara panggil saya nggak akan nyaut. Karena saya tahu bukan suara istri saya. Itu bicara sensitif. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar sensitif kepada Allah. Hidup mengandalkan Allah. Hidup juga mempercayai karunia Allah dalam diri saudara. Setiap manusia itu terima karunia loh Bapak Ibu. Dan pakai karunia itu dengan sebaik-baiknya. Setiap kita terima karunia. Jalankan itu. Elisa punya karunia sebagai nabi. Nabi itu bisa dengar suara Tuhan. Nabi itu bisa belajar dapat penglihatan dari Tuhan. Nabi itu belajar mau tahu apa menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Nabi tahu semua. Itu artinya Elisa hidup dengan karunia-Nya. Nah saudara punya karunia apa? Hidup dengan itu. Engkau punya karunia sebagai accountant, jadilah accountant yang baik. Engkau punya karunia jadi sekretaris yang baik. Engkau punya karunia jadi direktur yang baik. Engkau punya karunia memimpin dengan baik. Apa yang menjadi karunia saudara? Termasuk karunia rohani. Saudara harus pakai dan jalankan itu dalam hidup saudara. Jangan karunia itu dikuburkan dalam hidup. Sensitif itu artinya hidup waspada rohani. Terlalu banyak orang Kristen hidup tidak waspada. Setan tembak dengan panah apinya. Selep. Jatuh. Gugur. Baru-baru Ibu Agnes bilang dengan saya. Dia bagus ya kalau bikin lagu. Aduh lagunya enak ya. Kalau dinyanyikan tuh kayak merinding gitu. Dinyanyiin tuh kayak aduh sentuh hati gitu. Lagunya terkenal ke seluruh dunia. Tapi jatuh. Berapa banyak yang hebat-hebat, yang bikin lagu hebat-hebat di luar negeri.
jatuh. Kenapa? Tidak waspada. Tidak siaga satu. Sehingga hidupnya itu gampang ditembak. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Supaya dalam hidup saudara dan saya selalu waspada. Saudara, bangun pagi aja setan udah mau kerjain kita kok. Kenapa? Karena setan melihat saudara dan saya itu musuh. Musuh. Karena saudara anak Tuhan. Engkau Kristen. Saudara dibaptis. Setan lihat saudara itu musuh. Tapi kita kadang-kadang hidup dalam hidup ini. Tidak hidup seolah-olah kita berhadapan dengan musuh. Seolah-olah hidup itu gak ada musuh. Musuh rohani itu banyak. Sebab itu kita harus hati-hati. Waspada diri dengan baik. Yang kedua. Selain sensitif, prinsip kedua apa? Jadilah orang-orang yang berani. Be brave. Jadilah orang-orang yang berani. Berani apa? Berani dalam kebenaran. Berani melakukan kebenaran. Berani mentaati Allah. Jadi orang-orang yang berani baca firman, berani pegang, berani percaya, berani lakukan. Di hadapan Allah. Coba lihat ayatnya 13 sampai 18. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Nabinya ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa Bapak Ibu? Kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Apa yang terjadi? Waktu Raja Aram tahu bahwa Nabi ada di Dotan, kota itu, dia kirim kereta berkuda, dia kirim tentara, dan Alkitab katakan tentara yang besar jumlahnya. Besar. Pikir ya baik-baik. Nangkep satu orang, kirim tentaranya besar banget. Pikir aja. Satu orang mau ditangkap, seluruh kota dikepung. Wow, itu artinya sebenarnya nggak bisa lolos. Betul ya Bapak Ibu? Jadi ketika bujangnya itu pagi-pagi buka pintu, ambil sapu, mau nyapu-nyapu teras begitu, kaget lihat, ya ampun, kaget. Lalu dia bilang apa di situ? Celaka tuanku. Sama seperti kita kalau lihat masalah, lihat ancaman, lihat yang namanya hal-hal yang negatif, kita bilang, mate aku. Sama. Bujangnya bilang begitu, mati kita, celaka kita. Apa yang akan kita perbuat? Tapi Elisa berkata apa? Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apakah waktu itu Gehazi sudah melihat? Belum. Dia bisa bilang begini sama Elisa, Nabi mabuk ya, mimpi ya. Kita dikepung begini banyak, Nabi bilang yang menyertai kita lebih banyak. Minum apa tadi malam? Mabuk kau. Menghibur diri ya, positive thinking doang itu ya. Didoain, Tuhan buka matanya supaya dia melihat. Waktu itu Tuhan jawab,
Matanya dibuka. Dia lihat tentara sorga itu begitu banyak. Keretanya berapi saudara. Semua di gunung itu penuh. Lebih banyak daripada tentara musuh. Hebat ini. Inilah sesuatu yang sangat indah. Inilah yang membuat yang namanya nabi itu gak takut, gak kaget. Apalagi bicara negatif. Be brave. Jadi berani. Berani itu artinya apa? Percaya bahwa orang benar itu dibela Tuhan. Amin saudara. Saudara harus bangun diri saudara jadi orang benar. Karena orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Orang benar itu pasti dibela Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan bangkit karena Tuhan membangkitkan dia. Tuhan menyertai dia. Tuhan mengangkat dia. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam kegelapan, dalam dosa. Dan label kita bukan orang benar tapi orang berdosa terus. Susah Tuhan nolong kita Bapak Ibu. Itu sebab kita harus hati-hati. Membangun diri menjadi orang benar itu tidak mudah. Jatuh bangun. Tapi itu yang Tuhan mau. Bangun terus diri saudara. Jadi orang yang benar. Makanya harus baca firman. Amin Bapak Ibu. Ikut Bible Club. Amin. Sudah 2018 ini. Masih belum ikut ya. Ikut. Supaya bacanya teratur. Mau 5 fatsal. Mau 3 fatsal. Ikut. Supaya saudara baca dan dikuatkan. Sehingga engkau dapat keberanian. Menjadi percaya itu. Menjadi berani artinya percaya bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Tuhan buka matanya supaya dia melihat. Dan dia lihat, wow tentara Tuhan jauh lebih banyak. Ternyata Nabi engkau luar biasa ya. Itu. Makanya nabinya bilang, udah nyapu sana nyapu. Jangan lupa bikin kopi sama pisang goreng. Ada musuh tapi berani. Kenapa? Nah, tahu Tuhan menyertai Bapak Ibu. Percaya bahwa orang benar pasti diberi kemenangan. Setuju Bapak Ibu? Orang benar itu pokoknya pasti diberi kemenangan. Pasti. Kalau kita bilang, lo tapi kita lo ngalamin kalah terus. Tenang. Memang lakon menang carry. Orang benar itu menangnya mungkin sering kali belakangan. It's okay. Yang penting kita menang. Ada seorang nenek-nenek tua. Namanya Ibu William. Nyonya William. Dia dipanggil jadi saksi untuk meringankan seorang terdakwa namanya Bapak Stevenson. Waktu itu tidak diizinkan orang-orang berkulit hitam jadi saksi untuk orang kulit putih. Karena perbedaan warna kulit dan rasis di Amerika. Jadi ketika saksinya ini mau bersaksi, saudara tahu di depan pintu pengadilan ditaruh anjing gede saudara. Anjing yang sangat menakutkan. Orang baru maju dia. Ibu ini harusnya dijadwal masuk. Dia nggak masuk ke dalam untuk bersaksi. Begitu lihat anjing dia takut. Dia takut karena dulu waktu masih kecil pernah digigit anjing. Dan dia tahu rasanya setengah mati digigit anjing. Sekarang dia lihat lagi, aduh empuk banget tulangku buat dia. Iya kan buat si anjing, takut pulang. Tapi anak-anaknya bilang, Mama itu sepanjang malam gak tidur, doa. Mama doa sepanjang malam. Dan anak-anaknya nguping doanya. Tuhan beri aku kekuatan supaya aku berani berjalan masuk. Walaupun ada anjing galak Tuhan. Tolong Tuhan. Beri hambamu keberanian. Beri satu malam itu doanya itu. Dan besok dia dijadwalkan lagi masuk. Dan waktu dia datang ke pengadilan. Dia lihat anjing itu. Saudara, hatinya berani. Dan dia melangkah masuk. Dan anjingnya tidak gigit dia. Dan dia bisa bersaksi. Meringankan Bapak Stevenson pada waktu itu. Bapak Ibu, Allah ingin kita jadi pemberani. Artinya apa? Berani mengandalkan Tuhan. Berani pegang firman benar-benar.
Berani pegang janji Tuhan habis-habisan. Berani melakukan. Itulah iman. Ketika kita punya iman seperti itu, kita akan sungguh jadi orang yang berani. Dan kita akan lihat pertolongan Tuhan. Ada banyak orang yang harusnya lihat mujizat dalam hidup. Engkau gagal lihat mujizat karena imanmu, takaran imannya tidak sampai. Atau goyang imannya. Terlalu kecil imannya. Mari belajar dalam hidup ini. Doa lebih banyak, baca firman lebih banyak, merenungkan ayat jauh lebih banyak. Lalu percaya Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Karena saudara dan saya, kita diciptakan Allah bukan untuk dikalahkan oleh dunia. Bukan untuk dikalahkan oleh kuasa gelap. Kita diciptakan untuk hidup berkemenangan dan diberkati di atas muka bumi ini. Amin Bapak Ibu. Harus pegang itu. Nah yang ketiga kita mau lihat bersama-sama. Prinsip yang ketiga. Hidup berkemenangan, living victoriously. Bicara mengenai menjadi orang yang baik. Be kind. Menjadi orang yang baik, itu penting. Apakah itu ada pada Elisa, Pak? Ada. Coba lihat ayatnya. Ayat 19 sampai 23. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka. Kan tadi Elisa sudah doa. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Setelah buta apa? Nah ini. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya, ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan buka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka sudah ada di tengah-tengah Samaria. Artinya apa? Mereka sudah masuk di dalam sarang tempat teritori musuh. Bisa mati. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka. Kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar. Maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Dengar ini kalimat yang penting. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin Bapak Ibu. Israel itu mau diperangi. Kirim pasukan begitu banyak. Ada nabi. Nabi bilang Tuhan butakan mata mereka. Tuhan dengar doanya. Buta semua. Udah naik kuda, naik kereta buta, gimana jalannya? Lalu Elisa keluar. Bukan sini jalannya, bukan ini kotanya. Ikut aku, ikut aku. Buta semua. Cuma mana suaranya? Oh itu semua ikut. Ikut tuh dibawa masuk ke Samaria. Nah itu kalau masuk begitu mah tinggal digoreng Bapak Ibu. Barbecue itu. Habis sudah itu. Kalah udah. Bunuh. Rajanya tanya si Raja Israel. Gimana tak bunuh tah Bapak Elisa. Tanya sama Nabi. Jangan. Jangan dibunuh. Kamu kok suka bunuh orang aja kamu tuh. Siapkan makanan yang enak. Bikin pesta. Jamu mereka makan sebanyak-banyaknya. Minum sepuas-puasnya. Mereka lakukan. Kasih makan, kasih minum Bapak Ibu. Mereka makan minum. Mereka udah tahu kan tadi. Masuk saja harusnya mati udah di dalam situ. Udah terkepung sendiri oleh orang Israel. Lah ini bukan dibunuh. Kalau mau dibunuh mah udah habis ini. Dikasih makan. Dikasih pesta. Diajak ngobrol dengan baik. Disayang mereka. Diperlakukan sopan.
Setelah makan, mereka pulang. Lapor sama rajanya. Mereka itu orang baik-baik, jangan diapa-apain. Kalau kita mau mati, mereka udah bisa bunuh kita dari tadi mati tanpa kasih makan. Kita pikir juga habis kasih makan mau dibunuh, ternyata enggak, suruh pulang. Itu orang baik. Kalau raja mau pergi sendiri, kami enggak. Kira-kira begitu kan? Makanya dikatakan sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Udah malu. Kita ini udah harusnya mati. Mereka tuh begitu baik. Jangan diganggu itu. Semua terjadi karena apa? Karena Elisa berbuat baik. Berbuat baik itu susah apa? Gampang. Pura-pura gak kerungu. Berbuat baik itu susah atau gampang? Susah. Tapi itu yang Tuhan mau. Saudara dan saya jadi Kristen dengan tujuan supaya kita berbuat baik. Gitu. Kalau mau enggak berbuat baik jangan jadi Kristen. Enggak cocok. Agama kasih itu Kristen. Susah. Berbuat baik, be kind. Artinya apa? Mengampuni orang yang bersalah. Nah ini tadi kan lebih enak dibunuh kan. Daripada dikasih makan. Tapi diampuni mereka. Dikasih makan. Diampuni. Dikasihi. Hebat ya. Berbuat baik itu artinya tidak berbuat jahat pada musuh. Gak ada satu pun dijarah. Gak ada yang bilang, sudah pedangnya bawa sini semua, kumpulkan. Itu helmnya kok bagus-bagus, taruh sini. Oh itu kudanya, wah seger-seger semua. Wah bagus-bagus ini, pulang jalan kaki sana semua. Gak ada satu diambil. Hebat ya. Pulang. Kamu datang lengkap, kau pulang lengkap. Gak ada satu dibunuh mati, gak ada satu. Hebat Bapak Ibu. Ini tidak berbuat jahat pada musuh. Gampang apa susah? Susah apa gampang? Susah atau susah? Memang tidak mudah berbuat baik. Itu sebabnya kalau kita mau berbuat baik harus dekat sama Tuhan. Karena daging ini loh. Sulit berbuat baik. Wong bayi itu loh, coba dua. Taruh satu sini. Coba kalau satunya mulai jewet. Pertama satunya gini-gini kalau dijewet. Cewet. Lama-lama cewet balik. Iya kan? Cakar balik. Siapa sih yang ngajari bayi? Sekolah aja belum. Iya kan Bapak Ibu? Siapa yang ngajari? Anak kecil-kecil loh coba. Vas bunga jatuh, krompiang, pecah. Noni, bukan Noni. Siapa? Nggak tahu. Bukan Noni, bukan. Lah siapa? Nggak tahu. Siapa yang ngajari bojo? Saya mau tanya. Sekolah belum, punya teman belum. Anak tunggal. Yang bujuk dari mana? Apakah mamanya itu sambil nyusu itu malam-malam, nah agak gede mulai bujukan ya. Kayak papamu itu loh ya. Ya belajar terus gitu ya. Nggak ada yang ngajari manusia. Tapi dosa dalam hidup, daging itulah memang sulit taat firman. Makanya kalau mau berbuat baik harus dekat Tuhan. Harus saat teduh, harus baca firman. Supaya firman mengingatkan kita. Ya kan? Coba kalau orang bilang, sabaro. Apa sabar? Sabar ono batasnya, tahu? Nah, iya. Tapi kalau firman bilang, sabarlah, kita bilang, iya Tuhan sabar. Manusia itu lebih enak diperintah sama firman daripada orang, betul. Ditegur firman lebih enak. Makanya baca firman supaya firman menegur dan mengubah kita. Menjadi baik itu artinya memberkati musuh. Aduh, susah enggak memberkati musuh? Pak, ngampuni aja susah kok suruh memberkati loh. Firman. Ampunilah musuh-musuhmu. Doakanlah berkat bagi mereka. Betul gak Bapak Ibu? Susah. Siapa bilang gampang? Susah.
Tapi kita semua harus belajar itu. Harus belajar untuk mengampuni. Harus belajar untuk berbuat baik, tidak berbuat jahat. Aku gak mau ngampuni, Pak. Kenapa? Lo orangnya aja gak minta maaf kok suruh ngampuni. Saya tanya balik. Lah emang ada ayatnya bilang, ampunilah orang-orang yang minta maaf padamu. Kalau yang tidak minta maaf jangan diampuni. Ada ayatnya? Nggak ada. Ayatnya cuma satu. Ampunilah orang-orang yang bersalah padamu. Ampunilah orang-orang yang berbuat jahat padamu. Dan berkatilah mereka. Tidak ada ayatnya berkata, ampunilah yang minta ampun. Nggak ada. Maafkanlah yang minta maaf. Nggak ada ayatnya. Cari onas Alkitab, nggak ketemu. Susah nyarinya. Ikut Bible Club aja nggak melok. Ya, nggak pernah melok Bible Club mana bisa tahu. Ya, makanya mesti ikut Bapak Ibu. Itu wajah-wajah kelihatan nih yang belum ikut-ikut itu. Keras wajahnya. Memberkati. Susah. Tuhan berkati hidupnya. Saudara disakiti. Saudara dihancurkan hidup. Masa depanmu, bisnismu, kesehatanmu. Engkau dibuat hancur. Rumah tanggamu. Dan saudara Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan aku doakan berkat. Oh suaminya berkati. Istrinya berkati. Anak-anaknya berkati. Cucu-cucunya. Cicit-cicitnya. Kocengnya semua berkati Tuhan. Saudara kira gampang doa itu? No. Tapi kalau Roh Kudus ada dan beri kekuatan, engkau bisa. Karena itu yang kayak begitu tarafnya sudah tinggi. Ngampuni itu taraf pertama. Setelah ngampuni doain berkat. Itu dua hal yang berbeda. Berat itu. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar. Karena kita dipanggil untuk hidup dalam kasih. Tahun 2004, George Bush, mantan presiden George Bush, dan juga Bill Clinton dalam satu pesawat mengunjungi Asia Tenggara karena Asia Tenggara mengalami tsunami. Negara demi negara itu dikunjungi. Indonesia juga kan. Nah, waktu berangkat itu naik pesawat, bukan pesawat presiden, pesawat cuman pemerintah biasa yang lebih biasa pesawatnya. Karena mereka udah bukan presiden. Kamar tidur di dalam pesawat cuma satu. Ruang tamu ada satu dengan sofa. Jadi Bill Clinton bilang kepada yang senior, Bapak George Bush, Bapak yang tidur di kamar. Tidur aja dulu. Tidurnya bablas sampai pagi. Bangun pagi George Bushnya cari Clinton tidak ketemu. Dia keluar dari kamar, dia lihat Clinton tidur di karpetnya di pesawat. Bangun. Kena bilang sih kita paroan semalam. Kamu 4 jam, aku 4 jam. Kamu kok gitu? Gak apa-apa buat kamu. Tapi George Bush bilang apa? Saya tidak akan pernah lupa. Seorang presiden, anak muda, yang kemudian mau tidur di bawah. Dan berikan saya tempat tidur yang enak. Saya tidak akan pernah lupa. Kalau kita berbuat baik, orang tidak lupa kok Bapak Ibu. Kalau sampai orang lupa, tenang, Tuhan tidak lupa. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak lupa, Tuhan pasti berkati hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini kita belajar indah dari firman. 3 prinsip yang sangat-sangat saya katakan sangat indah. Memberkati hidup saya pribadi dan saya berharap memberkati hidup saudara juga. Bangun diri jadi orang Kristen yang sensitif di hadapan Tuhan. Amin. Bangun diri menjadi orang yang berani. Berani pegang iman kuat. Gandoli Tuhan luar biasa. Berani hidup dalam kebaikan kepada semua orang. Karena Yesus sendiri juga hidup dalam kebaikan. Ketika dia dipukul, diludahi, dicambuk, dihina, diapa-apain, dikasih mahkota duri. Itu mahkota duri itu bukan ditaruhnya itu pelan-pelan. Kayak di Miss Universe itu kan pelan-pelan naruhnya. Yang terima juga akan bongkok gini. Terus taruh pelan-pelan. Itu mahkota duri ditaruhnya itu jelep gitu. Jelep. Itu durinya masuk. Enggak bales. Ditinju, enggak bales. Ditangkap waktu di Taman Getsemani ditangkap. Petrus ambil itu pedang Malkus.
potong telinganya. Yesus bilang apa? Masukkan kembali itu ke dalam sarungnya. Gak balas. Mari belajar jadi orang lebih baik. Amin. Khususnya suami harus lebih baik sama istri. Istri-istri berkata amin. Suami bilang amin. Jangan bilang ampun. Ampun Pak. Istri-istri harus belajar lebih baik lagi pada suami. Amin ibu-ibu. Amin bapak-bapak. Anak-anak harus lebih baik pada orang tua. Orang tua pada anak-anak. Lalu kita membawa dan membagi kebaikan kita kepada orang-orang di luar kita. Jangan nyanyi haleluya puji Tuhan di parkiran, rebutan keluar sampai serempet-serempetan, sampai keluar dari pintu, turun ke kacanya. Lu mau apa lu? Tadi di dalam haleluya haleluya. Sekarang lu mau apa lu? Ayo turun sini. Waduh. Iya, izin gembala itu. Ya. Jangan. Mari kita baik gitu loh. Itu senior club kadang-kadang juga begitu. Itu harus dikasih tahu, oma-oma, opa-opa, turun jangan dorong-dorongan. Ternyata oma-oma hobi dorong rasanya. Bisa dorong-dorongan. Lah kalau oma didorong kan jatuh kan kasihan. Ya kan harus kasih tahu, oma-oma sabar, turun pelan-pelan. Semua pasti dapat makanan di bawah. Takut enggak dapat ini kadang-kadang. Ayo kita harus belajar jadi orang baik, Bapak Ibu. Pegang 3 prinsip ini. Saya yakin dan percaya. Kita menghadapi badai apapun, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.